Ini pembelajaran tematik kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran 3, yang akan membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Berikut nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, salah satunya adalah kita saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kemudian, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Keempat, rajin beribadah. Kemudian, di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapan nilai-nilai sila kedua dalam kehidupan sehari-hari adalah salah satu contohnya yaitu dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, bersikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Di sila ketiga, Persatuan Indonesia, makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah sebagai berikut. Salah satunya yaitu rela berkorban demi bangsa dan negara. Kemudian gotong royong dan kerja bakti. Bangga sebagai bangsa Indonesia. Dan sikap cinta tanah air dan bangsa. Ini adalah salah satu bagian dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga. Selanjutnya, di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh penerapan nilai sila keempat dalam sikap kita sehari-hari adalah salah satunya yaitu dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Selanjutnya, di sila kelima, contoh nilai yang terkandung dalam sila kelima ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menghindari diri dari sifat pemborosan, menghindari selalu bergaya hidup mewah, dan menghindari perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Kemudian, bekerja keras. Selanjutnya, menghargai hasil keras orang lain. Keempat, sikap adil terhadap sesama. Dan yang kelima, menghormati hak orang lain serta menolong dan menghargai orang lain. Ini adalah sebagian dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima. Coba diskusikan dengan temanmu mengenai sikap-sikap atau perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Perhatikan tabel berikut. Beri tanda centang pada kolom yang sesuai. Gotong royong, manakah yang termasuk sila dari sikap atau perilaku gotong royong?
Yang jelas adalah sila ketiga, Persatuan Indonesia. Rajin beribadah. Rajin beribadah sesuai dengan sila keberapa? Pasti yang sila pertama, tentang ketuhanan. Selanjutnya, melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab. Ini masuk di sila keempat. Selanjutnya, tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin. Berarti termasuk sila yang kedua. Tidak kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang kelima, memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum. Termasuk di sila yang kelima. Sekarang beri tanda centang pada kolom yang sesuai. Diperhatikan sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, sikap semena-mena dan tidak adil pada orang lain. Yang kedua, hanya bergaul dan berteman dengan teman satu suku dan agamanya saja. Yang nomor satu, yang tidak sesuai dengan sila ke-5. Dan yang kedua, tidak sesuai dengan nilai Pancasila yang ke-1. Tidak suka bermusyawarah, lebih suka membeli produk luar negeri daripada produk dalam negeri. Nomor 3, tidak sesuai dengan sila ke-4. Sedangkan nomor 4 tidak sesuai dengan sila ke-3. Selanjutnya, nomor 5, memandang rendah orang lain. Ini tidak termasuk atau tidak sesuai dengan sila ke-2. Selanjutnya, ayo amati peta berikut, peta kondisi geografis negara Indonesia. Berdasarkan pada peta tadi atau di atas, diskusikan dengan temanmu mengenai luas dan letak negara Indonesia. Tuliskan hasil diskusimu pada kolom berikut. Luas dan letak wilayah Indonesia berdasarkan peta. Mari kita bahas sama-sama. Luas wilayah Indonesia berdasarkan peta. Indonesia merupakan salah satu negara terluas di dunia dengan total luas negara 5.193.250 km persegi, mencakup atau termasuk daratan dan lautan. Luas daratan Indonesia adalah 1.919.440 km persegi, terdiri dari 17.508 pulau. Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil dengan luas lautan sekitar 3.273.810 km persegi. Letak wilayah Indonesia berdasarkan peta. Kalau berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedangkan berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 90 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Diperhatikan batas wilayah Indonesia berdasarkan peta. Di sebelah utara ada Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Ini adalah batas wilayah Indonesia di sebelah utara.
Sedangkan di sebelah selatan ada Timur Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Sedangkan di sebelah barat, batas wilayah Indonesia di sebelah barat yaitu Samudra Hindia. Dan selanjutnya di sebelah timur yaitu Papua Nugini dan Samudra Hindia. Itulah tadi batas wilayah Indonesia berdasarkan peta. Sekian dan terima kasih.